Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswaku yang saya cintai, selamat datang pada kuliah perdana perkembangan peserta didik. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar tentang perkembangan peserta didik. Ini adalah merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat penting untuk kepentingan pendidikan. Ya. Kalian semua adalah calon pendidik. Utamanya mendidik diri sendiri. Nanti kedepannya menjadi seorang guru adalah pendidik sejati para siswa Anda. Bahkan lebih dari itu, Anda akan menjadi bapak dan ibu yang akan bertugas mendidik keluarga dan anak-anaknya. Dengan demikian, ilmu tentang mendidik itu adalah ilmu yang wajib dicari, karena pendidikan adalah asas daripada hidup. Orang hidup tanpa pendidikan, tanpa terdidik, maka kemana arahnya nggak tahu, ya kan? Oleh karena itu derajat seseorang itu ditentukan oleh salah satu daripada komponen yang meningkatkan derajat, itu adalah ilmu. Maka dikatakan barang siapa yang ingin ya dinaikkan derajatnya ya di sisi Allah itu, maka dia harus punya dua hal, yaitu iman dan ilmu. Nah, untuk itu salah satu prinsip penting ya dalam memperoleh ilmu ya itu adalah dengan belajar. Oleh karena itu belajar sifatnya wajib ya. Apalagi bagi seorang muslim muslimat. Sehingga Nabi mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Bahkan faridotun itu mbahnya wajib ya. Bukan sekedar wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu ya. Nah, perkembangan peserta didik adalah salah satu mata kuliah yang mengarahkan kepada calon pendidik itu untuk memahami lebih jauh karakteristik peserta didik. Sehingga ketika kita melaksanakan pendidikan, kita tidak sembarangan. Harus menguasai lebih dahulu bagaimana karakter peserta didik, mulai dari masa bayi ya, masa kanak-kanak, masa dewasa, bahkan masa tua. Ini ada ilmunya. Supaya apa? Supaya pendidikan yang kita selenggarakan, tutur kata yang kita ucapkan, sikap dan perilaku yang kita lakukan itu memiliki nilai didik ya, yang berdampak positif terhadap peserta didik. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian memang tidak salah ya memilih di pendidikan matematika. Bahkan itu kalian harus bersyukur ya, merasa beruntung ya. Karena salah satu letak dasar-dasar pendidikan itu adalah mengarahkan anak berpikir
secara nalar ya, berpikir yang benar, berpikir logis, berpikir kreatif, berpikir logis itu ya. Itu harus diletakkan dasar-dasarnya dari awal. Oleh karena itu sekarang pemerintah itu mewajibkan matematik sudah mulai dari TK ya. Ya. Salam, silahkan. Kalau dulu kan enggak ya. Sekarang itu matematik sudah mulai dari TK, bahkan dari bayi itu udah ditanamkan supaya apa? Belajar berpikir logis. Karena apa? Ciri-ciri dewasa itu apabila kita bisa bernalar berpikir logis ya. Karena apa? Berpikir logis itu ya, itu bagian dari apa namanya sifat yang Allah berikan pada diri manusia ya. Nalar itu yang memiliki nilai tertinggi atau nilai yang tinggi. Coba kalau orang itu rusak penglihatannya mungkin masih berharga ya. Masih berharga. Banyak orang yang matanya buta tapi hafiz Al-Quran, hafidhu Al-Quran, masih sangat dihormati ya. Kalau orang mungkin rusak apa namanya anggota tubuhnya ya, misalnya kakinya dengklang gitu ya, masih bisa berharga ya di sisi Allah, bisa ibadah ya, sholat, zikir kan gitu ya. Tapi kalau yang rusak itu akal pikirannya coba, sudah nggak berharga lagi kan, terus diberi nama orang gila. Nah, oleh karena itu menanamkan proses berpikir itu menjadi sangat penting gitu kan, agar supaya kita menjadi orang yang bermartabat dan bermanfaat. Betapa banyak orang yang mungkin dari segi fisik itu ya dia tuna gitu, tapi karena cemerlang pikirannya gitu ya, dia di dunia saja dihormati, memiliki karya-karya yang sangat penting gitu ya. Apalagi kalau dia memang orang yang secara keagamaan ya, mempunyai keimanan yang bagus, amal yang bagus kan, dunia akhirat kan gitu. Kemudian yang ketiga bahwa dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini ya, kita dapat melakukan eksplorasi. Eksplorasi itu mulai dari sumber-sumber yang terpercaya yang bisa Anda cari dalam literatur ilmiah, termasuk nanti yang akan kami berikan. Yang kedua, bisa mengeksplorasi dari pengalaman masa kecil, masa kanak-kanak, masa dewasa Anda ya. Dari pengalaman hidup dan kehidupan ya. Itu juga sangat penting ya, supaya nanti Anda bisa membandingkan antara secara teoritis dan secara pengalaman praktis itu ya. Karena sesungguhnya ilmu itu juga digali dari pengalaman. Kalau saudara mengumpulkan pengalaman saudara, Anda tulis, kan bisa jadi ilmu, terutama hal-hal yang bermanfaat. Itu mungkin sedikit pengantar saya tentang perkuliahan ini. Dan dalam perkuliahan ini ya, kita membuat kesepakatan supaya nanti kuliah kita berhasil. Jadi kita buat kesepakatan ya. Saya orang paling tidak suka otoriter sama mahasiswa ya, paling tidak suka. Jadi kita bangun bersama, ini kelas milik kita,
Mari kita kelola sebaik-baiknya menjadi arena perjuangan, arena belajar yang bermanfaat ya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu kita sepakati. Apakah Anda sepakat kalau kita masuk tepat waktu? Jadi kita usahakan supaya kita dapat belajar, kita dapat masuk tepat waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Kan gitu ya. Demi waktu manusia itu banyak yang rugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ya. Kemudian saling menasehati terhadap kebenaran dan kesabaran. Maka kita saling menasehati kepada diri kita sendiri, ayo mbok jadi orang yang disiplin, kan gitu ya. Yang kedua, kita sepakati bahwa kuliah kali ini Anda ingin menjadi seorang pendengar setia atau Anda menjadi subjek belajar yang aktif, membangun karakter dan berkarya untuk bangsa. Yang mana yang Anda sepakati? Ya, Anda hanya ingin menjadi pendengar setia yang duduk manis, atau Anda ingin aktif untuk berkarya, mengungkapkan ide dan gagasannya, dan membuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi nusa dan bangsa. Yang mana yang dipilih? Yang kedua ya. Ya, kita sepakati bahwa Anda tidak hanya akan menjadi pendengar setia, tapi Anda adalah pelaku belajar ya. Oke. Ini nanti berdampak ya, berdampak pada pelaksanaan perkuliahan ya. Saya tidak akan membiarkan Anda duduk manis untuk mendengarkan, tapi Anda nanti akan menjadi pelaku belajar yang aktif dan Anda akan membuat karya. Yang ketiga, kampus kita itu beda dengan kampus yang lain ya. Kita memiliki logo, memiliki visi unggul, modern, Islami. Itu ya, kebanggaan kita. Jadi di sana ada 3 kata kunci yang harus mewarnai perkuliahan. Ya. Nah, unggul itu salah satunya kita mampu berkompetisi di tingkat internasional, nasional maupun lokal. Kompetisi dalam apa? Kompetisi dalam karya. Ya. Oleh karena itu nanti salah satu bentuk karya dalam perkuliahan ini Anda endingnya menghasilkan produk ya, bukan menghasilkan sekedar mendengarkan ya. Biasanya produk itu bisa berupa buku, berupa artikel, minimal makalah yang dipresentasikan, atau yang paling rendah Anda membuat poster yang dihakikan. Itu salah satu unggul ya. Artinya ada karya yang bisa ditunjukkan keunggulannya itu. Dari mana itu bisa dibuat? Dari materi kuliah. Jadi materi kuliah yang kita peroleh harus memiliki nilai produk yang bisa dimanfaatkan oleh diri kita sendiri dan orang-orang banyak. Itu ya. Modern ya, modern di sini ya kita bisa menggunakan teknologi yang kekinian lah ya. Ya paling tidak sudah ada ya kan. Nah, ini mungkin
nanti penggunaan berbagai alat presentasi ya, silakan nanti akan kita fasilitasi supaya Anda menjadi orang yang tidak ketinggalan, minimal jadi guru nanti adalah bukan guru yang katrok lah ya, tapi guru saya lulusan UMP gitu ya. Dan ini sudah banyak ya di masyarakat bahwa guru lulusan UMP ternyata lebih unggul ya dalam hal teknologi ya, menggunakan berbagai macam perangkat pembelajaran. Yang ketiga, Islami itu artinya bahwa segala penyelenggaraan pendidikan itu harus memiliki dasar syariah, dasar aturan-aturan serta sendi-sendi Islam dan nilai-nilai Islam dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam melakukan ujian, ya, menjalankan tugas, semuanya berbasis etik nilai-nilai Islam. Tidak boleh berbohong, ya. Di kelas jangan ngumbar aurat, misalnya gitu ya. Kita juga tetap dalam kondisi untuk senantiasa niat menegakkan Islam, ya, berjuang. Begitu, Ge? Jadi sepakat itu semuanya? Oke. Berarti kalau begitu kita telah melakukan kontrak belajar. Ya. Nah, selanjutnya nanti kita tindak lanjuti selepas ini ya. Ini sekedar pengantar daripada perkuliahan perdana. Terima kasih.